Ini dia cerita dari The Alchemist dari Paulo Coelho. Rahasia pulang ke rumah. Pernahkah kamu merasa bahwa hidupmu dirancang untuk sesuatu yang lebih besar dari sekedar rutinitas? Cerita ini dimulai dari padang rumput di Spanyol tentang seorang pemuda bernama Santiago. Dia adalah seorang pengembala yang mencintai domba-dombanya. Namun, dia mencintai mimpinya lebih dari segalanya. Suatu malam, sebuah mimpi yang sama datang berulang kali tentang harta karun yang terkubur di kaki piramida Mesir. Kegelisahan itu membawanya menemui seorang perempuan Gipsi yang misterius. Di sana, untuk pertama kalinya, Santiago mendengar bahwa mimpi bukanlah sekedar bunga tidur, melainkan bahasa Tuhan untuk menunjukkan jalan. Namun, keraguan hampir menghentikannya, sampai ia bertemu dengan Melkisedek, seorang pria yang mengaku sebagai Raja Salem. Sang raja membisikkan satu rahasia besar kepada Santiago, bahwa setiap manusia memiliki takdir sejatinya masing-masing. Dan ketika seseorang benar-benar menginginkan sesuatu, seluruh alam semesta akan berkonspirasi untuk membantunya mewujudkannya. Maka Santiago pun berangkat. Dia menjual zona nyamannya, domba-dombanya, dan menyeberangi lautan menuju Afrika. Tapi perjalanan tak pernah semudah itu. Di Tangier, dia ditipu hingga tak punya sepeser pun uang. Dia harus bekerja berbulan-bulan di sebuah toko kristal, membersihkan gelas-gelas berdebu hanya untuk bisa makan. Di sana dia belajar bahwa seringkali kita harus berputar arah, bukan karena tersesat, tapi karena Tuhan sedang mempersiapkan mental kita untuk perjalanan yang lebih berat. Lalu gurun pasir menyambutnya. Di tengah lautan pasir yang sunyi, di bawah jutaan bintang, ia bertemu dengan sang alkemis, sosok bijak yang tidak mengajarinya dengan kata-kata, tapi dengan menyimak detak jantung sendiri. Sang alkemis mengajarinya bahwa ketakutan akan penderitaan itu jauh lebih buruk daripada penderitaan itu sendiri. Bahwa pengejar mimpi sejati tidak akan pernah mati di tengah jalan. Karena setiap detik pencarian adalah detik pertemuan dengan Tuhan. Santiago pun sampai dengan tangan yang gemetar dan air mata yang jatuh. Dia menggali pasir di kaki piramida yang megah. Dia menggali hingga kukunya berdarah. Namun dia tidak menemukan apa-apa. Malah sekelompok perampok datang dan memukilinya. Salah satu perampok itu tertawa saat mendengar cerita Santiago tentang mimpi harta karun. Perampok itu berkata, "Jangan bodoh, aku pun sering bermimpi ada harta karun di sebuah gereja tua di Spanyol, di bawah pohon Skymore, tempat penggembala tidur. Tapi aku tidak sebodoh kamu, yang menyeberangi gurun hanya untuk sebuah mimpi." Di titik itulah Santiago tersenyum di tengah rasa sakitnya. Dia tahu sekarang di mana harta itu berada. Dia pulang kembali ke Spanyol, kembali ke gereja tua tempat semuanya dimulai. Dia menggali di bawah pohon Skymore itu, dan benar saja, peti kayu penuh emas ada di sana. Tapi Santiago yang pulang hari itu bukan lagi pengembala yang sama yang pergi setahun lalu. Dia telah belajar bicara dengan angin, dia telah mengenal jiwanya sendiri, dan dia telah menemukan cinta di tengah oasis. Pada akhirnya, harta karun itu memang selalu ada di rumah kita. Tapi kita harus menempuh ribuan kilometer, melewati kegagalan dan padang pasir, hanya untuk menjadi orang yang layak menemukannya. Karena tujuan perjalanan bukan tentang emas yang terkubur, tapi tentang siapa dirimu saat kamu berhasil menemukannya kembali.